Dia Gitu. bisa ngajarin aku kalau nolak tuh nggak berarti bikin tersinggung kok. Kamu bilang aja alasan kamu nolak apa, daripada kamu misalkan, kok besok kita pergi ke sini yuk, bantuin gue foto. Ya kalau besok kamu nggak bisa, it's okay buat bilang nggak bisa. Jangan Oke. kamu malah kayak okein terus di 2 tempat yang berbeda, terus kamu harus buru-buru, satunya telat, satunya kamu buru-buru, jadi kayak nggak enak gitu. Tapi kalau di modeling makin cantik malah nggak ada karakternya. Jadi kalau Oh, misalnya kita gitu. makin gelap atau so sorry tapi kayak misalkan apa kayak yang aneh gitu, itu tuh malah jadi karakter sendiri, malah jadi banyak yang hire. Berarti sebenarnya kalau bisa dilihat pernikahan kalian itu kamu yang lebih cowok daripada G ya? Sedikit. Sedikitnya pun Sedikit. tapi kalau kelihatan berasa sih. Ya kamu lebih powerful kan. Nah, sebelum modeling di martial art dan sebagainya pasti kan banyak luka yang didapat dari latihan, turnamen dan sebagainya. Bener ya? Banget. Nah, itu bagian mana sih? Tulang kering pasti, Pasti. rahang pasti. Yang berbekas? Ini aku udah nggak bisa lurus. Serius tuh? Tuh nggak bisa ditegakin lagi. Oke. Tapi sebenarnya ini salah aku karena kita tuh harusnya gini. Nah aku waktu ngetril. turnamen gini, Ah, lawan nyerangnya ini duluan. ah. Jadi kayak gitu. Krek. Itu sakit loh, beneran sakit sampai sakit Ya pastilah. kepala banget, langsung kayak gitu kan. Ya. Udah, abis itu cuma disemprot-semprot, tapi aku gini-ginin terus nih. Jadi akhirnya udah nggak bisa lurus lagi. Oh. Tapi pernah nggak ngecek ke dokter atau gimana gitu? Ya enggak lagi kak, kayak udah deh. Lu kayaknya takut sama dokter ya? Iya. Lu takut sama dokter beneran? Takut. Oh, fine. Kelihatan Sama tuh. nggak? Takut. Nggak, kalau gue enggak. Istri gue yang takut. Aku takut banget. Istri gue yang takut. Jadi kadang-kadang kalau dia apa-apa gue parnoin aja. Ayo lu operasi. Padahal nggak biasa aja. Nah itu aku takut. Gitu Aku serius. nggak takut setan, aku nggak takut. Nanti kalau sakit nanti bilangin, nanti aku parnoin ya. Merinding. So, karena pasti dengan namanya kompetisi bela diri dan sebagainya pasti banyak luka juga yang didapat gitu, maksudnya itu tai jari, terus apalagi tulang kering dan sebagainya. Nah, terganggu nggak di model? Maksudnya di kayak ini nggak sih, nggak pede kah ataupun kayak gimana nggak sih? Di awal-awal aku nggak boleh latihan lagi karena takutnya badan aku kayak, maaf banget, kayak yang kering gitu loh. Iya. Dia bilang kamu kayak gitu. Iya. Terus udah nggak usah olahraga lagi. Akhirnya aku nggak olahraga. Waktu itu ya buat ngelemesin otot-ototku kan, pasti sini kita kan berbentuk, sini kan pasti kering gitu kan. Pasti. Nah Ya. itu harus nggak boleh olahraga dulu kan. Oke, berapa lama? Kayaknya dari 8 tahun aku modeling, 2-3 tahun aku nggak ngapa-ngapain dulu deh. Jadi olahraganya apa? Exercise-nya apa? Jujur nggak ada. Aku diet parah aja. Sama sekali tidak ada. Sama sekali nggak ada. Dan itu kan belum tentu sehat di kehidupanmu. Oh, di modeling waktu zaman aku nggak ada sehat-sehatnya kok. Aku diet abis-abisan, aku minum obat pencahar, tapi nggak makan. Terus apa yang dikeluarin kalau ada minum pencahar apa? Aku juga nggak tahu waktu itu ya. Terus aku muntahin. Oh, yang makan muntah. Iya. Itu aku alamin kok semuanya. Tapi tau nggak dengan aduh aku lupa namanya yang tadi dirimu bilang bahwa makan habis dimuntahin itu ada konsep dietnya kan, apa namanya? Bulimia, anorexia ya. Aku lupa. Nah, so itu tahu nggak sih itu bahaya banget untuk kanker esophagus, tenggorokan? Bahaya banget. Aku tahu. Efeknya ya mungkin sekarang efek terendah. Karena itu asam lambung juga keluar pasti. Sekarang aku GERD parah. Oh, serius? Karena aku dari diet separah itu tiba-tiba stop dan aku makan seenak jidatku aja kan. Nah itu kan nggak boleh, lambung kan jadi nggak biasa kan. GERD aku. Sekarang GERD aku lumayan banget. Jadi dikit-dikit asam lambung kumat, dikit-dikit asam lambung kumat. Kalau ke dokter gimana? Masa udah pernah coba nangani? Itu pasti mengganggu sekali kan? Waktu itu sempat di endoskopi. Iya. Kata dokter, katup lambungku itu ternyata kendor. Nah, sebenarnya aku nggak nyalahin, kan aku biasa keluarin dari atas. Ya pasti lama-lama katup lambung aku kendor.
Pasti ya. Sekarang paling cuma latihannya adalah minum Nexium kayak sekitar 30 hari, sama nggak boleh sendawain. Nggak boleh muntahin, nggak boleh muntah, sama nggak boleh sendawa. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi dengan itu, cek ginjal gitu tetap dong, karena kan kamu kan konsumsi obat juga. Udah, itu udah. Dulu tuh obatnya bukan obat diet ya, Kak. Sesimpel obat pencahar kayak Dulcolax gitu. Aku minum tapi double apa namanya? Itu kan bisa diare. Gitu. Iya. Aku pernah kok kayak pingsan di kamar mandi kayak mau fashion show, sumpah ini pusing banget gitu. Gue ngebayang itu tai kemana-mana. Oh enggak dong. Gue ngebayanginnya gitu, maksudnya gue bayangin lu lagi pingsan gitu. Oh fuck. Enggak dong. Kirain gitu, gue ngebayangin. Kan pingsannya bukan yang gitu, kan biasanya kayak gitu dikit. Wow, gila juga ya, maksudnya proses dia itu salah satu proses apa namanya, menjadi model yang terberat nggak sih? Atau ada yang lebih berat lagi? Paling parah apa? Oke. Di masa aku itu, karena kita standarnya dari zero size. Mungkin kalau di sekarang lebih banyak lagi kali ya. Aku nggak tahu, mungkin beda-beda. Iya, kalau di masa itu yang paling parah. Di masa itu yang paling parah. Senioritasnya lumayan parah, tapi untungnya aku bukan yang cari ribut juga. Terus sama diet, dua itu. Nah, pernikahan udah 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun, gue 4 tahun, beda 2 tahun ya. Dia ada orang yang biasanya menikah, baru nikah itu wangi banget rasanya. Bener ya? Lu udah sini-sini aja lo. Udah wangi aja, ada pun yang rasanya busuk banget atau asam banget gitu ya. Lu yang bagian yang mana? Kamu? Agak busuk. Seperti apa? Karena waktu itu kenalan sama G cuma 3 bulan. Dalam 3 hari G ngelamar. Oke. Terus aku bilang, kalau papaku suka, karena sebelumnya papaku tuh nggak pernah suka sama siapapun pacarku. Kalau papa suka berarti dia udah sign dari Tuhan kalau lo bakal masuk ke keluarga kita. Oke. Ternyata papa suka. Terus selama persiapan pernikahan, ternyata semuanya lancar. Entah kenapa, jadi semua venue yang aku mau, semua makeup yang aku mau kosong di hari yang aku pengen. Keluarganya G juga suka. Akhirnya kan nikah nih dalam 3 bulan atau 6 bulan. Nah, baru kenal dong. Iya. Itu beneran naik turunnya malah di awal. Di setahun pertama itu nggak pernah berantem. Berantem terhebat di tahun pertama? Nggak ada yang penting sebenarnya. Pasti gara-gara dia main game. Oke. Dari aku yang nggak pernah ngelihat orang main game sama orang yang gamer banget, itu pasti udah kayak, kok kamu lebih sibuk sama game, itu sampai minggat-minggatan. Beneran minggat? Minggat, seminggat itu. Orang tua gimana? Ya, papa tahu aku lumayan rebel kan. Ya papa datang terus coba, kenapa sih Kak? Janganlah, jangan kayak gitu. Kamu kalau udah minggat-minggat tuh berarti kamu udah keluar dari rumah gitu. Tahun kedua, tahun ketiga baru mulai flow-nya tuh, baru kayak tahu di mana celahnya. Terus nggak apa-apa kok kalau punya suami gamer, malah enak kan dia di rumah. Terus aku bisa main juga gitu. Udah, jadi makin kesini jadi makin tahu tuh, jadi makin enak, makin mulai tahu positifnya kali ya, kenikmatannya gitu. Nah, itu sampai katanya ini ya, sampai tembok apapun ya bisa diajak ngobrol ya. Iya. Itu gimana sih? Itu sih kayak si G kan main dari, kalau misalnya lagi libur, dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam. Seminggu dia libur berapa hari sih atau gimana? Kalau ini dia? Nggak tentu, karena misalkan dia lagi syuting film, pastinya sebulan full dia nggak libur. Oke. Nah, saya kalau nggak syuting film? Kalau kayak sekarang dia lagi sibuk special show, berarti dia akan sibuk di Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, berarti lagi kosong. Oke. Enak dong. Enak. Kayak sekarang nih, dia kan mau ke Bali. Dia hari ini tuh berarti jam 8 sarapan, sampai jam 1 malam dia baru kelar main game. Oke. Karena kalau dia tuh mikir ketika main game. Dia nyari materi, atau dia healing dia setelah ketemu orang banyak tuh dari game. Itu sempat stres banget dong, main game dan sebagainya. Sempat beda, karena beda banget kan. Kalau dari dulu itu aja udah beda didikan keluarga. Kalau aku terbiasa yang quality time sama papa mama, sama adekku. Sedangkan G itu karena papa mamanya sibuk,
ya dia Ya. dikasih game Oh. gitu. Nah, ya wah, kalau inget tahun pertama mah kayak Tidak menyenangkan. Kok bisa nggak jangan nikah dulu lagi deh ya gitu, kayak jangan nikah. parah juga ya gitu. Apa buru-buru ya, sempat ada masa aku tuh bangun-bangun nangis kejer gara-gara kok gue apa namanya? Kok gue harus nyiapin orang sarapan sih gitu. Sampai segitunya. Ya sampai nangis kayak oh sarapan apa lagi hari ini gitu. Cuma gara-gara sarapan stres itu. Wow. Tapi dari dulu kita tuh berantemnya bukan yang nada tinggi. Untungnya aku sama dia sudah dari awal perjanjian kita kalau berantem jangan nada tinggi. Jadi kalau mau debat dia tuh 6 jam, tapi kan capek ya. Mendingan nada tinggi sekalian kayak gitu kan. Ya. Nah kalau kita tuh nggak, kenapa kamu kayak gitu? Kenapa kamu ini? So good, itu bagus sih. Kalau orangnya pinter banget kayak G yang ngeles, jadi kayak aduh susah banget apa namanya dapat celahnya. Otomatis kan kita jadi gampang kepancing emosi juga kan. Dia kan suka ya nggak ya, aku ngelihat G orang yang kalau dia berantem sama kamu kayak dia nanggepin, dia serius tapi cara nanggepinnya bercanda, ngeri nggak sih? Iya. Oh gitu. Iya. Gitu ya kayak menurut kamu kayak gitu salah? Emang yang benar kayak apa? Nah sekarang kamu lihat nih, point of view aku kayak gini. Menurut kamu benar nggak? Terus kayak ya bener lagi dia, masa gue ngalah? Kan aku egoku waktu di awal juga tinggi kan. Kamu anak pertama ya? Anak pertama. Iya. Cewek lagi. Dan dia anak bungsu dari 5 bersaudara. Nah, itu gimana tuh? Jadi nggak, malah bukan menjadi sulit, malah menjadi gampang nggak sih? Kalau misalnya kamu kan anak pertama nih, kamu udah biasa sama ademu yang paling kecil gitu ya, nanganin bukan malah lebih gampang ya? Ternyata enggak. Oh enggak, justru. Ternyata enggak. Si G pasti ada ego bungsunya. Oh. Tapi ada ego suaminya juga. Jadi sebenarnya lebih kenceng juga kan. Nah kalau aku terbiasa jadi anak bungsu, aku terbiasa jadi ngekontrol. Menurut aku paling benar. Menurut aku, Iya. Sekeluarga aku harus megang. Nah kan nggak bisa kayak gitu di rumah tangga. Kan tetap gimana pun harus G-nya. Ya, Nah di awal-awal untuk aku melihat sosok G sebagai suami, susah dong. Karena aku ngerasa ya gue paling bener nih. Udah karena kamu dominan. Lu tenang aja, gue aja yang handle gitu. Ya, kan nggak bisa suami digituin kan kak. Gimana pun dia tetap harus jadi kepalanya, dia harus memegang keputusan juga. Gitu. Iya. Tapi belum ini banget tuh, maksudnya yang paling parah banget di tahun pertama itu berantemnya apa sih? Ya walaupun mungkin menurutmu receh, tapi kan proses berantem itu kan juga nggak ringan juga, walaupun permasalahan receh. Main game tersering. Lalu kita pernah berantem gara-gara Putri Duyung itu ada apa enggak? Serius lu? Sumpah, kita berdua suka ngobrol tentang apapun di dunia. Putri Duyung ada enggak, lu bisa dia berantem gitu? Bisa. Karena aku ngeliat dari sains, dia ngeliat dari agama. Bingung nggak tuh kayak gimana? Oke, fine. Oke, ntar gue dari penasaran untuk mendebatkan ini juga ya. Oke, dari sains tuh Putri Duyung itu ada gimana? Menurut aku pada saat itu, maaf kalau salah. Nggak apa-apa juga sih. Aku percaya laut itu belum semuanya terjamah. Iya, setuju. Masih sekitar berapa persen? Ya. Nah, itu masih ini banget. Mungkin ada, tapi tidak secantik ini. Iya. Bukan secantik Ariel atau apapun gitu. Iya, setuju. Memang G, ada yang beberapa pembuktian, ada yang enggak kan? Memang nggak cantik. Kalau G, dia percaya ada karena memang ada di ininya. Kayak di agama tuh ada, di Al-Quran ada. Emang ada ya? Ada, tapi dia berupa dia berupa jin. Nah kalau kata G itu jin. Oke. Menurutku itu makhluk. Maksudnya makhluk yang kayak manusia, ikan, Putri Duyung gitu. Itu kita debatin sampai 3 jam. Itu sampai memakai data-data gitu. Oh iya dong. Sama G mah debat harus valid. Terus, gitu. Gua masih nggak habis pikir sih ada orang berantem gara-gara Putri Duyung itu agak aneh ya, mermaid gitu, itu agak aneh. Absurd sih. Aneh, kita rumah tangganya absurd banget. Kita dari sekian banyak pertengkaran, untungnya alhamdulillahnya nggak ada yang kayak perselingkuhan. Dan itu masih ada, maksudnya itu doang yang absurd, masih ada yang absurd lagi nggak? Ini perdebatan yang paling aneh sih. Materinya sih tentang kulit ayam ya. Ada tuh kulit ayam KFC. Kita pernah berantem perang banget gara-gara aku
anak yang nyimpen kulit ayam di akhir, G itu makan di awal, terus dia ngambil kulit ayam aku, bertengkar lah kita habis kayak kamu nggak tahu etika, atau gitu-gitu. Serius sampai yang kayak alay-alay gitu? Ya, kamu nggak tahu etika itu nggak sopan ngambil makanan gitu kayak. Ya, nggak penting itu. Waktu aku sama G pertama, aku tidak bisa menolak apapun kan. Yeah. Aku ditawarin sama satu acara di maaf. Ya, ada gitu. Aku sama hostnya siapa sama siapa. Nah, waktu itu dibilangnya kita cuma ngobrol soal kepribadian kamu aja kok, kita ngobrol yang santai-santai. Yeah. Dia bilang gitu. Terus aku kayak, oh oke gitu. Fine. Begitu datang, pertanyaan pertama adalah, menurutku juga, menurut kami sih, anak tuh adalah gift. Okay. Jadi kayak pemberian Tuhan dan gak semuanya dikasih juga kan. Yeah. Kayak sekarang kita udah 6 tahun sama-sama dan belum dapet juga, dan kita juga ya gak apa-apa juga. Mungkin ini caranya Tuhan buat bikin kita lebih kompak lagi. Yeah. Mungkin dari mata Tuhan melihat kita belum siap.